Apalagi kalau mengerjakan perbuatan yang tidak ada maknanya. Bolak-balik, lontang-lantung tiap malam cuman pergi sini, pergi sana, lihat ini, lihat itu. Nggak ada pekerjaan yang dikerjakan, ukuran dunia pun tidak dianggap benar. Maka itu yang disebut dengan lahwun namanya. Wa minan nasi may yashri lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Awas, innamal hayatud dunya. Awas, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Awas, hati-hati, maaf. Lahwun itu yang tidak ada manfaat, gak ada isinya. Ngobrol sana sini gak ada isinya. Cerita-cerita gak ada isinya. Daripada lisan dipakai cerita gak ada isinya, kenapa gak bisa dipakai baca Quran? Kenapa gak dipakai zikir? Apa Anda sibuk membuat tertawa orang lain sehingga satu saat Anda ditertawakan? Ayo silahkan sibuk bikin tertawa orang, bikin cerita ini, bikin cerita itu, semua. Sampai laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, begini begitu. Demi Allah saya katakan, ayo luaskan rumah Anda, ribuan hektar, kalau bisa bangun, ayo silahkan. Begitu Anda meninggal, lihat tempat meninggal Anda. Sekali-sekali main ke kuburan, supaya Anda tahu tempat berpulang Anda cuma segitu tuh, cuma 2 meter, cuma 3 meter. Sekarang Anda luaskan urusan dunia, Anda nggak punya perbekalan sampai ke akhir, silahkan main-main, silahkan. Bikin tertawa, dan satu saat Anda akan ditertawakan oleh orang lain. Silahkan. Dia Anda yang senang ngobrol-ngobrol, cuman kumpul, cuman ngobrol, nggak jelas yang dibicarakan, cuman kumpul-kumpul, bicara ini itu, nggak ada maknanya, nggak ada manfaatnya, cuman kumpul-kumpul aja, cuman ngobrol-ngobrol aja. Nih lahwun namanya, nggak ada nilainya. Anda nggak punya nilai sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan uniknya ada orang-orang yang menikmati itu, dan dia bahagia dengan itu. Ngumpul, cuman ngobrol aja. Ada yang merokok, ada yang ngisap sisa, ada yang ini itu, ada yang macam-macam. Cuman buat ngobrol aja, dan uniknya dia menikmati itu. Kalau Allah sebutkan itu ada, itu pasti terjadi dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan, ada yang menikmati permainan, ada. Ada yang menikmati yang seperti ini yang nggak ada manfaat, banyak. Dari perempuan sampai laki-laki. Berapa banyak perempuan kumpul-kumpul cuma untuk ngobrolin orang. Dari sejak zaman dulu sampai sekarang, Bu, dari zaman Nabi Yusuf, sosialita yang senang kumpul-kumpul itu udah banyak. Apa Anda nggak baca surat Yusuf? Ketika kemudian mereka berkumpul-kumpul bikin gosip di rumah perempuan istrinya Al-Aziz itu, sampai mengatakan, duh, istri pembesar kok selingkuh ya? Cuman buat ngobrolin itu aja. Kedengaran sama pembesar, diundang, begitu diundang masuk, Yusuf keluar. Tuh, Yusuf ganteng-ganteng Nabi. Orang sekarang ganteng-ganteng serigala. Bayangkan, Yusuf tuh. Orang dulu tuh lebih pas, orang sekarang nggak ada kreativitasnya. Keluar Yusuf, begitu keluar, wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini sih bukan malaikat, bukan manusia. Ini bukan manusia, ini malaikat yang menyamar dalam rupa manusia. Wa qata'na aydiyahunna, tanpa sadar mereka sedang mengiris buah itu, teririslah kemudian tangannya. Masya Allah, Nabi Yusuf ganteng, Nabi tawadu, dilihat oleh orang tak sampai teriris tuh. Dan tidak sombong. Antum bukan Nabi, Rasul bukan, ganteng antum tidak seganteng Nabi Yusuf. Ibu-ibu lihat antum gak kepleset. Kenapa antum tidak merasa dekat dengan Allah? Coba lihat. Yang mau saya sampaikan, kalau cuma kumpul-kumpul, ibu ketinggalan telat, Bu. Zaman dulu udah ada. Nabi Yusuf itu udah lama lahirnya, udah lama. Ibrahim alaihissalam, Ibrahim melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan Yusuf. Di Yusuf keturunannya dari Yakub, dari Ishak, ketiga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ke Nabi Muhammad 30 generasi. Satu generasi bisa ribuan tahun. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawam bin Nahum bin Tarih bin Ya'rab bin Yasib bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Ulangi. Setiap generasi ribuan tahun ke Ibrahim alaihissalam. Dari Ibrahim alaihissalam lahir Ishak dari jalur Sayyidah Sarah. Dari Sarah kemudian melahirkan Ishak, dari Ishak lahir Yakub, dari Yakub lahir Yusuf. Sejak zaman Nabi Yusuf sudah banyak perempuan kumpul-kumpul buat gosip, dan itu dicela oleh Al-Quran. Dicela. Orang sekarang pengen ikutan, apa manfaatnya? Nih lahun. Laki-laki juga sama.
Banyak dari zaman dulu kumpul-kumpul. Tuh, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, banyak juga yang kumpul-kumpul, datang laki-laki, kumpul. Di mana tempatnya? Parlemen Quraisy tuh buat kumpul. Sekarang kalau antum umrah, itu ada depannya Hotel Hilton. Hotel Hilton tuh turun sedikit, depannya ada tempat kipas angin, toilet, depannya lagi. Depannya itu persis ke arah pintu masjid, itu dulu parlemennya Quraisy di situ. Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain kumpul di situ. Ngobrol-ngobrol. Oh. Ya, jadi kalau ada yang abu-abu sekarang telat itu, telat banget, telat. Dan ilmunya jauh. Jadi kumpul cuma ngobrol-ngobrol aja, ngobrolin orang, kadang celah orang, kadang gosipin orang, kadang macam-macam. Dan itu kemudian dilarang oleh Al-Quran, turun ayat sampai Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhal qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan sama dengan yang belum beriman, jangan saling celah. Karena cuma kumpul buat celah orang aja. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang beriman, jangan sama dengan yang belum beriman, jangan bergosip. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Jangan bicarakan orang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa kalian mau saat kalian bergosip saya ciptakan dari tubuh yang digosipkan berbentuk bangkai, nanti di akhirat saya minta kalian makan tuh yang kalian bicarakan, sedangkan kalian tidak menyukainya. Bonusnya, bonus keburukannya, begitu dibicarakan pindah pahalanya pada orang itu. Anda tidak taklim sekarang, kemudian Anda bicarakan orang, datang taklim, keluar Anda bicarakan, rugi dia ya nggak sama kita hari ini. Iya ya, mungkin terlampau soleh dia ya, sampai gak ikut taklim. Iya, itu begitu Anda sampaikan kalimat itu, pahala taklim Anda pindah ke orang itu. Gabung satu orang lagi, kenapa itu, iya nggak nyangka dia, nyangka, pindah lagi. Di sini orang bilang, alhamdulillah saya tidak. Kenapa tidak seperti 3 orang itu tuh Ustadz? Mereka itu bicarain orang aja pisahnya, nggak bagus ya Ustadz ya. Memang mungkin mereka belum dapat hidayah. Pindah Pak, pindah. Itulah namanya. Saya tanya pada Anda, ada sekarang orang cuman kumpul-kumpul buat ngobrol yang tidak bermanfaat? Ada sampai dibikin acara. Tuh lihat di TV itu. Yang paling dahsyat itu, kok bisa ada orang mau dibuka kehidupannya, datang ke kamarnya, dibuka ini tempat tidurnya macam-macam. Wah, perampok tuh seneng banget. Dibuka semuanya. Bangun jam sekian, ini baru bangun tidur udah kelihatan wajahnya. Apa Anda nggak punya privasi dalam kehidupan? Apa mau dibicarakan orang semuka bumi? Begitu tampil kan Anda kelihatan orang semua. Apa tidak mau Anda menjaga privasi Anda? Apa senang dibicarakan baru bangun tidur kelihatan? Ternyata ganteng-ganteng belekan ya. Ternyata tempat tidurnya pink ya. Dan seterusnya. Nih lahun. Sekarang bertransformasi di acara yang seakan-akan dinikmati. Dan perhatikan ratingnya tuh tinggi. Ratingnya tinggi, berarti ada orang-orang yang salah orientasi dalam kehidupan dunianya. Dia hanya peduli dengan sesuatu yang seakan-akan nikmat, padahal sifatnya fata morgana. Ini berbahaya. Bahaya. Coba lihat tuh yang kayak gitu tuh masuknya di prime time. Begitu ceramah, jam 3 malam. Siapa yang lihat? Kuntilanak. Ada perempuan baju putih naik delman sado kalau di Bandung. Pak, pada kemana? Cikaso. Diantarin tuh sampai di rawa-rawa dulu turun. Begitu turun ngasih 20.000, pergi orangnya udah jauh sekali, berubah jadi daun kering. Dasar kuntilanak katanya. Balik lagi orangnya, kuntilanaknya, daripada emang tukang sado. Udah. Nah, lama-lama nanti jadi salah lah tuh, ya. Ini teman-teman yang tidak bermanfaat. Ayo mulai sekarang coba. Maksud saya begini, acara-acara tuh yang nggak betul-betul, yang sifatnya nggak ada manfaatnya, list, coret, dah coret. Tayangan TV masuk kategori ini, coret. Radio masuk kategori ini, coret. Ini masuk kategori ini, coret. Kenapa? Ketika Anda menikmati itu, Anda punya 2 kerugian. 1, waktu Anda habis tidak sempat dipakai ibadah. Yang kedua, nggak sadar Anda ngumpulin dosa. Dan dosa itu kalau sudah terjadi, dia akan narik pahala. Karena rumusnya begini, ada pahala, ada dosa. Begitu dapat pahala, langsung menutupi dosa. Kalau Anda semakin hari banyak mengumpulkan dosa, ini habis terkeruk pahala Anda.